Saya kira kita ini adalah pembelajar yang terus-menerus, introspeksi terus-menerus. Hati kita itu nggak boleh tidur, harus waspada, harus sensitif terhadap peristiwa. Dan karenanya kemudian kita selalu berdoa agar hati kita itu dihidupkan oleh Allah, oleh Tuhan kita masing-masing lah, kalau yang percaya. Saya menghidupkannya itu dengan cara ya berzikir, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena yang penting itu hati kita itu harus nyala terus. Kalau dia mulai mati, matilah kita. Siapa yang hatinya padam, dia akan membeku. Tapi siapa yang hatinya menyala, dia akan terus hidup dan bahkan membakar sekitarnya, menyalakan sekitarnya. Itu aja sensitif. Yang kedua, itu tadi dari dalam diri kita. Yang kedua, dengarlah nasihat. Maka saya sering mengatakan di mana-mana, kalau Anda dikaruniai oleh Allah istri yang cerewet, bersyukurlah. Karena istri yang cerewet itu lebih banyak manfaatnya kepada kita. Suatu hari katanya ada sahabat, ini cerita dalam zaman Khalifah Umar. Istrinya cerewet. Dia datang malam-malam ke rumahnya Khalifah Umar mau minta nasihat. Bagaimana caranya mengatasi istri yang cerewet? Begitu dia sampai di rumahnya Umar, di pinggir rumahnya didengar Umar lagi diomelin sama istrinya. Akhirnya orang itu kembali lagi ke rumahnya. Gak jadi. Dia bilang, kirain saya mau bisa dapat nasihat, ternyata dia lagi diomelin sama istrinya gitu. Besok harinya dia bertemu dengan Umar dan mengatakan, kemarin saya ke rumahnya, tapi saya nggak jadi. Kenapa? Saya tadinya mau minta nasihat tentang istri saya nih yang cerewet. Tapi saya nggak jadi karena saya dengar ente juga lagi diomelin. Dan ente diam aja lagi diomelin. Apa kata Umar? Bayangkanlah setiap hari kita keluar rumah, pergi pagi, pulang malam, kita titipkan kepadanya rumah kita, anak kita, pakaian kita, harta kita. Dan ketika kita pulang dia menyiapkan semuanya buat kita. Masa orang yang berpeluh dari pagi sampai malam kita tidak mau mendengar keluh kesahnya? Dengarlah. Itu hak dia untuk mengeluh. Itu yang membuat Umar juga menjadi pribadi yang kuat. Karena dia menerima masukan. Seperti ketahanan jiwa Nabi ya, kalau kita mau mengambil. Karena kita punya idola kan, idola saya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat kehidupannya luar biasa. Nggak ada yang namanya kayak, mohon maaf ya, sekarang kan saya lihat ada banyak ustadz baper-baperan, gampang tersinggung. Suatu hari Nabi ada acara di rumahnya Aisyah, ada Hafsah, istri beliau yang lain datang membawa makanan. Aisyah marah dan dilempar makanan itu, Rasul tersenyum. Ada yang tersinggung rupanya gitu. Sambil disuruh bereskan itu makanan, dia tetap tersenyum. Di depan para sahabatnya yang utama. Coba bayangkan itu, kalau zaman kita sekarang ini, ada istri orang yang ngomel di depan umum, pasti dia bilang kan, mau taruh di mana muka saya? Kata. Padahal mukanya nggak kemana-mana, di situ aja. Tapi karena tradisi orang yang gampang tersinggung, itu salah itu. Jadilah pribadi yang kuat karena terbiasa mendengar hal-hal yang tidak enak didengar. Jangan gampang marah, jangan gampang kecewa, jangan gampang patah. Orang yang ikhlas itu artinya adalah orang yang tidak peduli dengan apapun kecuali kepada Allah. Jangan orang itu gampang patah, gampang kecewa, gampang dipuji, takut dicela. Salah itu. Jadi kalau kita bilang itu adalah modus spiritual kita, itulah modus spiritual. Dan itulah metode, karena guru-guru spiritual kita telah mengajarkan kepada kita tentang itu semua. Terbiasa mendengarkan kritik, senang mendengarkan nasihat. Kalau tidak ada yang datang menasihati, datanglah kepada orang yang bisa berbicara pahit kepada Anda dan dengarkan omongannya apa adanya. Begitu cara kita supaya kita jadi kuat. Soal istri ya kita bagi tugas. Memang sih alhamdulillah ya ini sudah disiapkan dari awal. Sebab ini pertemuan dengan istri ini pertemuan aktivis. Jadi udah tahu dari awal juga rencananya begini-begini. Akan ada berantem dan sebagainya, itu sudah ada rencananya begitu.
Jadi sudah siap mental, anak-anak saya juga udah siap mental. Bahwa efek dari hidup kita kayak begini ini kita berantem. Tapi harus terbiasa menerima itu. Jangan karena ada konflik kecil kita udah merasa gak nyaman di atas dunia ini. Jangan. Semua pejuang tuh menghadapi konflik. Tidak ada orang yang tidak punya musuh, Nabi aja punya musuh. Yang penting adalah ketenangan jiwa kita, memelihara niat baik kita, kebersihan hati kita, itu yang menyebabkan kita hidup. Bukan karena orang lain muji lalu kita baru happy, orang lain memaki lalu kita membisu, terpukul. Salah itu, salah jalan kita. Apalagi kalau orang jadi politisi. Politisi itu adalah medium yang kompleks, di situ orang berkelahi, saling menjatuhkan, saling mengancam, macam-macam lah di situ. Karena itulah perlu ketahanan jiwa. Saya menganggap politik itu adalah pahala kita yang paling besar. Profetisme modern menurut saya ada dalam politik. Karena itu orang yang mengambil politik itu harus memiliki, harus belajar dari prinsip-prinsip kerja kenabian. Jangan gampang patah, jangan gampang kecewa, jangan gampang mundur, bermental lah seperti bermental baja dan kuatlah dalam goyangan seperti apapun. Itu yang diperlukan. Kalau kita terus-menerus mencari comfort zone, saya kira politik bukan tempat yang baik.